Om Swastiastu. Baik, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok C1 akan mempresentasikan terkait CBL dari mata kuliah Ilmu Bedah Umum Veteriner. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Dafa Taufik Rahman dengan NIM akhir 003. Saya Sarifah Safiratul Aja dengan NIM akhir 009. Saya Sabaria dengan NIM akhir 011. Saya Tiarwati dengan NIM akhir 004. Saya Sumira dengan NIM akhir 029. Saya Grace Ani Patricia dengan NIM akhir 019. Dan saya Ninengah Indra Pratnya Damayanti dengan NIM akhir 022. Premedikasi merupakan tahap penting dalam prosedur anestesi umum yang bertujuan menenangkan pasien, menurunkan kecemasan, mempermudah induksi anestesi, serta mengurangi dosis anestesika inhalasi yang dibutuhkan. Pada anjing, kombinasi yang sering digunakan yakni ada acepromazin yang dimana merupakan sedatif fenotiazin yang bekerja sebagai antagonis dopamin dan alfa-1 adrenerginik yang dimana menyebabkan sedasi namun dapat menurunkan tekanan darah. Yang berikutnya ada metadon yang dimana merupakan agonis mupioid dengan efek analgesik yang kuat dan sedasi ringan namun dapat menimbulkan brakardia dan gangguan konduksi jantung. Dan yang berikutnya ada dexmedetomidine yang merupakan agonis alfa-2 adrenerginik dengan efek sedasi dan analgesi yang kuat, menurunkan kebutuhan anestesika hingga 60%, tetapi dapat menyebabkan brakardia dan perubahan hemodinamik 2 fase. Baik, selanjutnya merupakan studi kasus. Studi kasus pada kali ini melibatkan 38 ekor anjing sehat milik klien yang menjalani prosedur anestesi terkontrol di Small Animal Clinic, University of Ljubljana. Semua anjing memiliki status fisik baik tanpa kelainan hematologis maupun biokimia. Hewan-hewan tersebut dibagi secara acak menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, kelompok dengan berisikan 19 ekor anjing yang menerima premedikasi kombinasi acepromazin, metadon, dan dexmedetomidine. Kemudian yang kedua, 19 ekor anjing dengan premedikasi acepromazin dan metadon saja. Premedikasi ini diberikan secara intramuskular pada otot bicep femoris, kemudian anestesi tersebut diinduksi dengan propofol atau dosis titrasi intravena dan dipertahankan menggunakan sevofluran dalam campuran oksigen dan juga udara. Parameter fisiologis seperti tekanan darah arteri, frekuensi jantung, frekuensi nafas, suhu tubuh, dan N-tidal dipantau setiap 5 menit selama periode anestesi. Baik, selanjutnya merupakan masalah atau problem yang kemungkinan akan dialami saat anestesi, di mana dalam pelaksanaan anestesi ini stabilitas sistem kardiovaskular dan kedalaman sedasi sering menjadi kendala klinis. Jadi penggunaan dosis tinggi anestetika dapat menyebabkan hipotensi, bradikardia, depresi respirasi, serta pemulihan yang tidak stabil. Oleh karena itu, diperlukan kombinasi premedikasi yang dapat meningkatkan kualitas sedasi, memberikan efek analgesi yang memadai, serta mengurangi kebutuhan dosis anestetika utama tanpa menimbulkan gangguan fisiologis yang signifikan. Kemudian adapun selanjutnya yaitu tujuan premedikasi dan juga anestesi, di mana untuk premedikasi ini sendiri bertujuan untuk menimbulkan efek sedatif, kemudian menurunkan tingkat stres, meningkatkan analgesia pra-anestesi, serta menurunkan kebutuhan dosis obat induksi dan anestesi inhalasi. Kemudian dari tujuan anestesi itu sendiri itu untuk menghasilkan kondisi tidak sadar yang reversibel, relaksasi otot, dan analgesia optimal sehingga prosedur medis dapat dilakukan dengan aman dan nyaman bagi hewan. Selanjutnya merupakan metode penelitian. Adapun jenis penelitiannya yaitu randomized blinded prospective clinical study. Kemudian subjeknya adalah 38 ekor anjing dengan kondisi sehat. Kemudian kelompoknya ada dua, yaitu kelompok dengan acepromazin, metadon, dan dexmedetomidine, serta kelompok hanya menggunakan acepromazin dan metadon saja.
Kemudian dari induksi anestesi sendiri itu adalah propofol 4 atau titrasidosis. Kemudian pemeliharaannya yaitu sevofluren dalam campuran oksigen dan juga udara, serta dari pengamatan yang akan diawasi diantaranya adalah skor sedasi, dosis propofol, tekanan darah, kemudian tekanan jantung, pernapasan, suhu tubuh, serta kebutuhan analgesik tambahan atau fentanyl. Baik, sekian terkait studi kasus, kemudian terkait hasil studi kasus akan dijelaskan di next slide. Selanjutnya itu hasil premedikasi dan anestesi, yang dimana 38 ekor anjing sehat seluruhnya ini menyelesaikan prosedur tanpa komplikasi. Dimana ini dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu ACE, yaitu dengan kandungan espermazin 0,01 mg per kilogram ditambah dengan metadon 0,3 mg per kilogram. Kemudian yang kedua itu SPD, yaitu dengan kandungan acepromazin 0,01 mg per kilogram ditambah dengan metadon 0,3 mg per kilogram ditambah dengan dexmedetomidine dengan 1,5 mg per kilogram. Di mana dengan tujuan itu menilai efek sedatif, analgesik, kardiovaskular dari penambahan dexmedetomidine. Kemudian efek sedatif dan anestesinya. Untuk sedasi ini lebih tinggi signifikan pada kelompok SPD yaitu dengan nilai 0,02. Kemudian dosis propofolnya ini lebih rendah pada SPD dengan nilai 0,001 yaitu anesthetic sparing effect. Kemudian untuk efek sedatif tambahan ini bersifat sementara dan akan menurun setelah anestesi. Kemudian untuk analgesianya lebih sedikit penggunaan fentanyl pada kelompok SPD yaitu analgesia interoperatif yang lebih baik. Selanjutnya itu parameter fisiologis yang dimana tidak ada perbedaan signifikan pada MAP, HR, FR antar kelompok. Kemudian PeCO2-nya itu sedikit lebih tinggi pada SPD dengan nilai 0,03 yang dimana ini terjadi penurunan ventilasi ringan akibat efek sedatif. Nah, untuk kombinasi ini sangat efektif untuk anjing yang gugup atau sulit ditangani, yaitu kombinasi acepromazin, metadon, dan dexmedetomidine ini akan memberikan efek sedatif preoperatif lebih dalam dan stabil. Kemudian mengurangi kebutuhan propofol untuk induksi anestesi. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan analgesia intraoperatif tanpa efek kardiovaskular yang merugikan. Kemudian yang keempat itu menyediakan pemulihan tenang dan terkendali pasca operasi. Selanjutnya ada pembahasan dan juga diskusi. Yang pertama itu ada efek sedatif kombinasi antara acepromazin, metadon, dan juga dexmedetomidine. Kombinasi ini menghasilkan sedasi yang lebih cepat, dalam, dan juga stabil karena ketiganya bekerja sinergis menekan aktivitas dopamin, merangsang reseptor mu-opioid, dan menurunkan pelepasan norepinefrin, sehingga menghasilkan efek tenang dan juga analgesia yang ideal untuk persiapan anestesi. Yang kedua ada penghematan dosis propofol. Kelompok SPD membutuhkan dosis propofol lebih rendah karena efek sinergis dexmedetomidine dan metadon menekan aktivitas saraf dan juga meningkatkan analgesia, sehingga menurunkan ambang kesadaran. Efek anesthetic sparing ini mengurangi kebutuhan propofol hingga 25-40%, menjaga kualitas induksi sambil menekan risiko hipotensi dan juga apnea akibat dosis tinggi propofol. Ketiga, ada respon kardiovaskular selama anestesi. Karena efek vasodilatasi acepromazin diimbangi oleh vasokonstriksi ringan dexmedetomidine. Pada dosis rendah, dexmedetomidine ini tidak menimbulkan bradikardia berat dan justru bersifat kardioprotektif dengan menurunkan aktivitas simpatis serta kebutuhan oksigen jantung. Sehingga
Tekanan darah dan perfusi jaringan tetap stabil sepanjang pembedahan. Baiklah, selanjutnya adalah efek respirasi, di mana kelompok ACD menunjukkan peningkatan ringan PCO2 akibat depresi napas dari dexmedetomidine. Namun, ventilasi dan oksigenasi tetap normal dengan SpO2 di atas 57%. Efek ini mencerminkan keseimbangan antara sedasi dan stabilitas pernapasan, di mana acepromazin membantu menjaga ventilasi, sementara peningkatan CO2 ringan masih dan bahkan dapat meningkatkan perfusi otak. Selanjutnya efek analgesia dan kebutuhan fentanyl, di mana penambahan dexmedetomidine pada kombinasi ACD meningkatkan analgesia intraoperatif terbukti dari lebih sedikitnya kebutuhan fentanyl tambahan. Efek ini muncul karena dexmedetomidine menekan pelepasan neurotransmitter nyeri di medula spinalis. Sementara metadon memperkuatnya lewat aktivasi reseptor opioid dan antagonisme NMDA sehingga menghasilkan analgesia sinergis yang menjaga kestabilan hemodinamik dan mendukung prinsip balance anestesia. Selanjutnya itu pemulihan pasca anestesi. Pemulihan pada kelompok ACD lebih tenang dan stabil karena efek panjang acepromazin memberikan ketenangan, sementara dexmedetomidine memungkinkan kesadaran kembali bertahap. Hal ini mengurangi risiko cedera, menjaga jahitan, menurunkan stres pasca operasi, dan mempermudah perawatan pasca operasi. Selanjutnya implikasi klinis. Dikombinasi dengan acepromazin, metadon, dan dexmedetomidine memberikan sedasi dalam, analgesia kuat, pengurangan kebutuhan anestesi, dan pemulihan tenang. Cocok untuk prosedur elektif pada hewan sehat, namun tetap memerlukan pemantauan ketat terhadap HR, MAP, SpO2, dan PCO2 untuk mencegah efek samping. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Premedikasi dalam anestesi umum bertujuan untuk menenangkan pasien, menurunkan kecemasan, mempermudah induksi anestesi, dan mengurangi dosis anestesika. Pemilihan kombinasi obat premedikasi pada anjing melibatkan acepromazin, metadon, dan dexmedetomidine. Acepromazin menimbulkan sedasi dengan efek samping vasodilatasi dan menurunkan tekanan darah. Sedangkan metadon memberikan efek analgesik kuat dan sedatifnya ringan. Namun, perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan bradikardia. Selanjutnya yaitu dexmedetomidine. Dexmedetomidine memiliki efek sedasi dan analgesi yang baik serta menurunkan kebutuhan anestesika inhalasi, tetapi juga dapat menyebabkan bradikardia dan menurunkan curah jantung. Interaksi antara obat-obat tersebut dapat menghasilkan efek sinergis dan potensial efek samping hemodinamik yang perlu diperhatikan. Baik, selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, kombinasi obat acepromazin, metadon, dexmedetomidine dapat direkomendasikan sebagai protokol premedikasi aman dan efektif untuk anjing sehat pada prosedur elektif. Yang kedua yaitu penelitian lanjutan dengan dosis dexmedetomidine yang bervariasi perlu dilakukan untuk menentukan efek optimal terhadap sistem kardiovaskular. Yang ketiga yaitu pemantauan HR, MAP, dan ventilasi harus tetap dilakukan secara ketat untuk mencegah efek sedasi ataupun depresi berlebihan. Yang terakhir yaitu evaluasi kadar plasma dexmedetomidine dapat mendapatkan pemahaman tentang durasi dan kekuatan efek sedasi atau analgesiknya. Baik, sekian presentasi dari kelompok C1. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Kami akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.